Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, piye kabare, berkah dalem. Semoga kita semua selalu diberikan rahmat kesehatan. Hari ini saya mengajak kita semua untuk mencas diri kita dengan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus hendak mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus memberikan hukum cinta kasih sebagai aturan yang paling dasar dalam seluruh pengajarannya. Apapun yang diajarkan Yesus, selalu cinta kasih menjadi yang utama. Dan Yesus mengharapkan agar kita juga menerapkan hal yang sama dalam kehidupan kita semua. Cinta kasih kepada Allah dan cinta kasih kepada sesama hendaknya berjalan seimbang dalam keberadaan kita sebagai orang Kristiani. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan kita mengasihi Allah, lalu kita membenci sesama? Tidak bisa. Maka Yesus mengatakan tadi, hukum yang pertama adalah, dan yang utama adalah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi Allah harus diwujud nyatakan dengan mengasihi sesama yang ada di sekitar kita. Kita bukan orang yang sempurna. Maka kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk berlaku baik dalam kehidupan kita. Kalau saat ini ada kemarahan, ada kebencian, ada iri hati, mari kita diingatkan oleh firman Tuhan. Semua itu sampah yang tidak berguna. Jangan sampai sampah-sampah itu menggerogoti diri kita dan menghilangkan kebahagiaan dan sukacita kita hari ini. Tuhan ingin agar kita mengasihi Dia melebihi segala-galanya dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Dan harus kita wujud nyatakan itu dalam diri sesama yang ada di sekitar kita. Maka mari kita kembali ke keluarga kita masing-masing. Apakah saya mengasihi istri saya, suami saya, anak-anak saya, orang tua saya atau tidak? Apa saya mengasihi mereka dengan segenap hati? Apakah saya juga mau memaafkan kesalahan mereka ketika mereka berbuat salah kepadaku? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus sekali lagi mengajarkan hukum paling esensial bagi kehidupan kita, yakni cinta kasih. Cinta Kristiani hendaknya mengikuti teladan istimewa Sang Guru yang telah memberikan dirinya sebagai tebusan bagi manusia. Kita banyak sekali menyakiti hati Allah.
Tapi Allah memberikan seluruh hidupnya untuk kebahagiaan Anda dan saya. Allah tidak memperhitungkan kesalahan kita. Tapi Allah melihat bagaimana perjuangan kita untuk bangkit dari kegagalan, kesalahan, dan dosa-dosa kita menjadi pribadi yang baik. Maka mari Bapak Ibu, kita belajar dari sikap sang guru yang memberikan seluruh hidupnya bagi kita. Dan ingat, pengalaman salib menjadi tanda bagi kita. Hal inilah tidak mudah. Kita butuh pertama-tama cinta Tuhan sendiri serta kerendahan hati untuk belajar dari cinta sang cinta itu sendiri. Sehingga kita mampu juga memperhatikan sesama yang ada di sekitar kita. Mari Bapak Ibu. Apalagi yang mau kita cari? Mari kita berlomba-lomba untuk memuliakan Allah, berkarya dalam diri sesama kita. Tuhan mencintai Anda, Tuhan mencintai siapapun termasuk orang berdosa. Dia memberi matahari yang sama kepada orang baik maupun orang jahat. Dia memberi hujan yang sama baik orang baik maupun orang jahat. Karena Dia begitu mengasihi kita semua. Dan Dia berharap kita juga saling mengasihi satu sama lain dalam kehidupan kita. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Haleluya Bapak Ibu. Mari kita lakukan itu dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan bahwa hukum yang pertama adalah mengasihi Allah di atas segala-galanya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Mari Bapak Ibu, tidak ada yang mustahil. Kalau saat ini kita sulit mengasihi orang lain karena kita disakiti berkali-kali, tidak ada yang mustahil kalau kita mau bekerja sama dengan Tuhan. Maka Dia akan memberikan kita hati, kerendahan hati untuk bisa mengasihi siapapun. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu yang boleh kami alami sampai saat ini. Mampukanlah kami untuk saling mengasihi satu sama lain sebagai wujud kami mengasihi Engkau. Bantulah kami Tuhan, agar kami tidak menyimpan kesalahan orang lain dalam hati kami, tapi membuang itu dan melakukan pertobatan, lalu mencintai mereka seperti Engkau mencintai kami. Berkatilah orang-orang yang saat ini sedang bermusuhan. Berikanlah mereka damai sejahtera yang berasal daripada-Mu, agar mereka saling memaafkan satu sama lain. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.